bersuka cita banget hari ini. Tapi adik-adik, kakak-kakak, sebelum kita mau memuji nama Tuhan, Kak Debbie mau ajak main games. Wah, aku suka banget. Tapi Kak Debbie harus dari sini deh kayaknya. Kita mau main games, adik-adik pasti tahu di rumah. Pesan berantai. Apa Kak? Pesan berantai. Jadi adik-adik ajak mama papa berdiri ya. Atau kalau mama papa nggak ada di situ, nanti bilangin sama mama papa. Oke? Syaratnya adalah kakak-kakak sama Lala sama Naomi hadap ke kiri. Gak ada yang hadap ke kanan kan? Hadap ke kiri. Nanti Kak Debbie akan bisikin sesuatu sampai di Kak Durman. Kalau kabarnya baik, benar berarti Kak Durman dengar. Siap? Are you ready guys? Ready! Yeah, adik-adik ready ya. Siap, Kak Debbie mau bisikin. Ayo. Tolong lagi dong. Oh, oke. Awas kegigit. Apa Kak Durman? Aku udah tahu. Apa? Yaitu Hah? Apa sih? apa ya? Ih, jangan lama-lama. Apa sih? Apa Kak Durman? Apa ya? Coba sekali lagi. Oh, takut akan Tuhan. Benar banget. Wah, nyampe pesannya. Iya Takut akan adik-adik. Tuhan. Iya, kita harus takut sama Tuhan. Tuhan. Yuk kita mau berdoa, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Bapak yang baik, terima kasih kami undang Roh Kudus-Mu hadir. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, biarlah kami tetap bersuka cita. Setiap pujian kami, setiap tarian kami, setiap doa kami Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang bersedia katakan, Amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau menuju nama Tuhan. Asik. Yeay. Ikutin kakak-kakaknya ya. We are the clay and you are the potter. We are the clay and you are the potter. We are the clay and you are the potter. All of us are the work of your hands. I'll fly like a bird, be bold like a lion, roar, roar, jump high like a frog, hop, hop. God make me what you want me to be, strong as an elephant, kind as a kitty cat, meow, meow, wise as an owl, me. That's where I'll be. We are the clay and you are the potter. We are the clay and you are the potter. We are the clay and you are the potter. All of us are the work of your hands. I'll fly like a bird, be bold like a lion, roar, roar, jump high like a frog, hop, hop. God make me what you want me to be, strong as an elephant, kind as a kitty cat, meow, meow, wise as an owl, me. That's where I'll be. We are the clay and you are the potter. We are the clay and you are the potter. We are the clay and you are the potter. All of us are the work of your hands. All of us are the work of your hands. All of us are the work of your hands. Tepuk tangan dulu dong. Iya, semua kita
diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang percaya dan yang mau katakan amin. Amin. Iya. Oke, adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita. Semua tutup matanya dalam sikap berdoa. Yuk sama-sama nyanyi buat Tuhan ya. Make me an instrument to do work with you. Give me eyes that I may see where you want to lead. Make me an instrument to do work with you. Give me ears that I may hear when you call on me. Make me an instrument to do work with you. Give me feet that I may walk. I will follow you. Make me an instrument to do work with you. Give me hand that I may serve. Give to those in need. Mari dengan hati yang menyembah. Make me an instrument to do work with you. Give me heart and loving heart. Have me do my part. Give me a loving heart. Help me do my part. Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi dengan Kak Yevi, dan Kak Awong. Bagaimana kabarnya adik-adik? pasti luar biasa kan adik-adik? Tidak terasa nih, kita sudah di akhir bulan Juni ya adik-adik. Dimana kita sudah mendengar kisahnya Daniel di Babel selama 3 minggu. Waduh, apakah kalian suka ceritanya Daniel? Adik-adik, kisah Daniel mana yang jadi favorit adik-adik? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari akhirnya kisah Daniel. Siapa yang mau dengar? Yuk, kita sama-sama saksikan video berikut. In the year 587 BC, the city of Jerusalem was attacked by the Babylonian Empire. And a year later, the city and the temple were plundered and burned. Thousands of Israelites were taken from their homes and relocated all over ancient Babylon. They became exiles. And so now they're a minority, surrounded by a new culture with new gods. Now, some Israelites chose to resist Babylon by revolting or withdrawing. Others gave in, adopting the Babylonian way of life and accepting these new gods as their own. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ya adik-adik ketika mereka dibawa di Babel sebagai tawanan? Adik-adik tahu nggak? Mereka diperlakukan sebagai budak, tidak dihargai, diperlakukan tidak adil, dan semua yang buruk dilakukan oleh bangsa Babel kepada mereka adik-adik.
itu sebabnya banyak dari tawanan bangsa Israel yang berusaha melawan pemerintahan Babel adik-adik dan menjadi pemberontak. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti kebiasaan bangsa Babel dan tidak mau menyembah dewanya bangsa Babel. Tetapi adik-adik, sisanya ada bangsa Israel yang mengikuti kebiasaan dan menyembah dewa-dewa bangsa Babel. Dan tidak mengikuti lagi apa yang Tuhan ajarkan. Supaya mereka maunya hidup dengan nyaman di Babel adik-adik. And you might think those are your only two options, but the prophet Jeremiah told them to do something totally different and surprising. To settle in, build houses, plant gardens, grow families, and most surprisingly, to seek the well-being of Babylon and pray to the Lord on its behalf. So this is like a third way. Yeah, it's not compromise or revolt. What does it look like? Well, there's a whole book of the Bible that explores that question. It's the story of Daniel. Daniel was one of the Israelites taken into the Babylonian exile. And because Daniel had a royal heritage and education, he was recruited along with some friends to work in the high court of Babylon. Work for the enemy? That would be compromise. Or they could gain the king's trust, take him down from the inside. That's what you might expect, but instead, they take Jeremiah's advice and choose the third way. They serve the king of Babylon, taking on Babylonian names and even clothing style. So they seek Babylon's well-being. But in doing so, aren't they just giving up their heritage? It could seem that way, but actually they aren't. As you read on, the story focuses on moments where they draw the line, and they choose faithfulness to their God and resist the influence of Babylon. So for example, Well, like when they're commanded to bow down to the idol of Babylon and give allegiance to the king as if he's a god. they won't go that far. Right, this is where you see their true loyalty. It requires them to critique Babylon's idolatry of power, its arrogance, its injustice, but they do it non-violently by laying down their lives. And so God vindicates Daniel and his friends for their faithfulness. So they would serve Babylon, seek its well-being, but their loyalty was always to God. Yeah, this is what Jeremiah was envisioning. The way of the exile is a combination of loyalty and also subversion. So they're still exiles. Bagaimana dengan Daniel ya adik-adik? Apakah Daniel mengikuti kelompok yang pertama atau yang kedua? Adik-adik harus tahu, Daniel bersikap berbeda dari kedua kelompok tersebut. Yang memilih untuk bekerja dengan excellent pada Raja Babel pada waktu itu. Dan menghargai serta menyemangati teman-temannya untuk berdoa kepada Tuhan agar bangsa Israel dapat kembali ke negeri mereka adik-adik. Seorang influencer tidak akan ikut-ikutan dengan cara hidup orang-orang di sekelilingnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi akan menjadi teladan atau pengaruh yang benar sehingga orang di sekelilingnya melihat ketika Tuhan menolongnya. But don't Daniel and his friends long to go home? Yes, in fact, Daniel believed that God was going to send a ruler to bring down Babylon and create a true kingdom of peace. When did he think this ruler would come? Well, at first he thought within his lifetime, but then he had a dream where he found out that after Babylon would come another oppressive empire, then another, then another. And so, Babylon did fall, and Israel did get to go back home, but now they're ruled by Babylon's successors. And so they maintained the mindset of an exile, waiting for their true home to come to them. And they continued the same practice of loyalty and subversion to any new versions of Babylon that came along. And this leads us to the time of Jesus. The empire of his day was Rome, ruled by Caesar. Now, some Israelites wanted to resist, while others gave in and adopted Roman culture and its gods. But watch Jesus carry on the subversive loyalty of Daniel. Like when he said, it's fine to pay taxes to Caesar, give him back his coins. But then he said, don't mistake Caesar for God. God's the one who deserves your total life and allegiance. So the way of Jesus is this same mix of loyalty and subversion. Yeah, like he taught his followers to love and even bless their enemies. But he also got arrested for speaking out against the corrupt leaders of Jerusalem and Rome. He critiqued their idolatry of power, and it cost him his life. But God vindicated him by raising him from the dead as the true king of the nations. The king that Daniel had hoped for. Apakah Tuhan segera membebaskan mereka untuk kembali ke negeri mereka? Hampir 70 tahun mereka berada di Babel ya adik-adik.
Dan Daniel terus bekerja dengan excellent serta menyemangati bangsa Israel untuk terus berdoa. Daniel juga terus berdoa dengan berharap kepada Tuhan ya adik-adik. Seorang yang influencer akan selalu bekerja atau belajar dengan excellent sambil menyemangati dan membantu orang di sekelilingnya agar mengalami kebaikan Tuhan. Adik-adik, jika ada janji Tuhan yang belum terjadi, kita harus sabar. Namun kadang ada teman kita yang suka mengeluh, menggerutu dan tidak mau bersabar. Mereka mengeluh terus, marah-marah dan tidak mau mengucap syukur. Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya teman seperti itu adik-adik? Apa ya? Kita harus bisa menasehatinya bahwa mengeluh itu tidak ada gunanya ya adik-adik. Malahan akan membuat hidup kita tidak bersuka cita. Tetapi kita harus mengingatkan padanya bahwa Tuhan tetap baik walaupun janjinya belum terjadi. Tuhan menunggu waktu yang tepat adik-adik untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat dan terlalu cepat menolong kita ya adik-adik. Tuhan menolong kita Tepat waktu. Adik-adik, kita punya spirit of excellence yang membuat kita memberi pengaruh baik bagi orang-orang di sekitar kita. Misalnya papa, mama, kakak, adik, guru, dan teman sekolah. Betul sekali adik-adik. Tujuan Tuhan memberikan kita spirit of excellence adalah supaya kita menjadi teladan atau pengaruh yang besar sehingga kita berdampak bagi orang lain. Kita bisa menjadi influencer karena Tuhan yang memberikan kesempatan pada kita. Asal kita mau menjadi berkat bagi orang lain adik-adik. Adik-adik, menjadi seorang influencer bukan hanya mempengaruhi yang tampak secara fisik saja ya adik-adik, tetapi yang jauh lebih penting mempengaruhi yang ada di dalam hati. Tuhan sudah memberikan spirit of excellence untuk kita semua. Pakailah kesempatan untuk mempengaruhi banyak orang sehingga mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Seorang yang favorable akan selalu memilih yang sesuai dengan firman Tuhan dan menolak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seorang yang favorable tidak pernah cheating atau berbuat curang sekalipun ada kesempatan. Seorang favorable akan bersikap excellent ketika belajar dan ketika bersama teman dan keluarga dengan selalu melakukan yang terbaik dan menghormati Tuhan sekalipun ia harus berkorban. Seorang yang favorable berharap pada Tuhan dengan tidak pernah putus asa dan selalu menyemangati orang-orang sekelilingnya untuk mengalami kebaikan Tuhan. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalannya? Kak Jeffrey yakin adik-adik juga di rumah menghafalkannya dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, tidak terasa ya kita udah setahun ini belajar untuk menjadi anak yang mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Maka kakak mau cek nih, apakah ada 6 hal dalam diri adik-adik? Apakah itu? Pertama, identitas adik-adik adalah anak yang sudah Tuhan rencanakan masa depannya. Kedua, berani menghadapi apapun karena selalu percaya kepada Tuhan yang selalu menolong dan memberi kemampuan pada adik-adik. Ketiga, selalu berbagi dengan orang lain di sekeliling adik-adik dengan tidak membeda-bedakan. 4. Menjadi talented person karena adik-adik memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kelima, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Maka sikap transparan akan membuat adik-adik mempunyai karakter integritas. Yang keenam, menjadi orang yang disukai oleh teman dan orang-orang di sekeliling adik-adik karena adik-adik adalah seorang yang favorable. Nah adik-adik, bagaimana adik-adik? Apakah 6 hal yang sudah disebutkan Kak Awong dan Kak Jeffrey sudah ada dalam diri adik-adik? Nah, ceritakan secara singkat ya adik-adik dan kirimkan ke WA Group maupun Instagramnya DNA Kids. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Bersama siapa? Kak Ardian. Nah, sebelum kita aktivitas, kita memuji Tuhan lagi ya adik-adik. Yuk kita memuji Tuhan. Iya adik-adik, kita percaya hari ini semuanya bersuka cita.
Adik-adik masih ingat gak bulan ini kita temanya apa? Apa ya? Iya, kita bulan ini temanya untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan atau favorable kids. Masih ingat gak temanya untuk minggu pertama apa? Siapa yang mau jawab? Coba Lala. Healthy choice. Keren Lala. Oke, yang minggu kedua, ayo siapa? No cheating. No cheating. Nah, minggu ketiga siapa nih? Apa? Iya, apa Nomi? Excellent spirit. Nah untuk minggu yang keempat nih, tadi kan udah dengar firmannya kan? Ayo temanya apa? Coba saya kasih Boleh sekarang. Kak Durman. Influencer. Influencer. Benar nggak? Iya, kita semua harus menjadi anak-anak yang menyenangkan, memberikan pengaruh yang luar biasa Amin. buat orang-orang di sekitar kita. Oke, kita mau memuji Tuhan. Ayo kakak. Lord, your love is simply amazing. Every word, every promise stays true. Help me to discourage my purpose. Give me a heart that follows you.
Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda untuk beraktivitas. Hari ini mereka sudah mendengarkan cerita tentang influencer. Yuk kita siapkan bahan-bahan aktivitas kita untuk seorang anak influencer. Nah, bahan-bahan yang harus kita siapkan yaitu 1 gelas air, magnet, jarum jahit, gabus ukuran segi 4, kompas, spidol, dan piring plastik. Nah, hari ini kita akan membuat kompas. Kita ambilkan jarum jahit dan magnet. Lalu magnet itu akan kita gosok-gosokkan ke jarum jahit. Jarum yang sudah digosok kita tusukkan ke dalam gabus. Setelah itu gabusnya diletakkan ke dalam piring plastik yang diisi air. Kita lihat ini waktu kita taruh di air, jarum ini pasti berubah-ubah adik-adik. Tapi setelah sekian detik dia akan berhenti pada satu titik. Yang kita fokuskan adalah ke arah mana dia berhenti. Kalau kita lihat di sini, dia berhentinya lurus menghadap ke arah utara. Tapi bener nggak sih utaranya kakak ini bener-bener sesuai utaranya asli? Kita lihat kompas di sebelah kakak. Kalau kakak mengadakan percobaan, kakak nggak mau percaya nih adik-adik pada satu kompas aja. Kakak coba download kompas dari Play Store. Nah, kompasnya kakak yang kakak beli sama kompas yang kakak download ternyata benar akurat ya adik-adiknya, semua menunjuk ke arah utara. Apa sih maksud percobaan kali ini? Nah, hari ini kan kita belajar tentang influencer. Nah, kok aktivitasnya bikin kompas? Jadi, seorang influencer itu harus tahu ke arah mana dia harus melangkah adik-adik. Tujuannya cuma satu, yaitu ikut Tuhan Yesus. Seperti jarum di kompas ini, kalau kakak gosok dengan magnet, pasti dia mengarah ke arah utara. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai bertemu, bye-bye. Papi Mami, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Papi Mami lakukan bersama anak-anak di rumah, yaitu mintalah kepada anak-anak untuk memperhatikan 1 orang setiap hari. Bisa dari anggota keluarga ataupun orang-orang terdekat, seperti bapak ibu guru, kakak adik, atau siapa aja yang mereka temuin. Nah, praktikan mereka, ajar mereka untuk melihat apakah orang itu sedang sedih, gembira, putus asa, atau dalam masalah, dan sebagainya. Minta anak-anak untuk mendekati orang itu dan berikan semangat. Ajar anak-anak untuk melakukannya dan mereka bisa mensupport orang yang mereka perhatikan itu. Mintalah mereka menceritakan bagaimana reaksi mereka setelah mereka melakukan itu. Nah, dorong terus anak-anak untuk mereka melakukan ini secara konsisten setiap harinya. Jika mereka tidak mau, Papi Mami bisa mengencourage anak-anak untuk melakukan hal ini supaya menjadi gaya hidup yang sesuai dengan karakternya Kristus. Oke, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Tetap semangat ya. Iya. Kok semangatnya begitu? Tetap semangat. Semangat. Kasih tahu mamanya semangat. Semangat. Gitu dong. Oke, kita mau akhiri sekolah minggu kita. Semua bangkit berdiri yuk adik-adik yuk. Ajak papa mamanya ya. Yuk kita mau angkat tangan, sembah Tuhan, katakan. Make me an instrument to do work with you. Give me a loving heart, help me do my part. Adik-adik,
Kita mau berdoa untuk doa syafaat kita. Semuanya tetap angkat tangannya. Bapa yang baik, terima kasih untuk berakhirnya ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi pengaruh yang baik buat teman-teman kami Tuhan. Biarlah kami melakukan bagian kami Tuhan sebagai anak Tuhan Yesus. Tuhan berkati keluarga kami, berkati mama papa kami, berkati oma opa Tuhan. Semuanya Tuhan berkati Tuhan. Berkati juga sekolah kami, berkati juga untuk bangsa Indonesia. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, biarlah Romo yang senantiasa memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Adik-adik kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga adik-adik, diberkatilah setiap kesehatan adik-adik, diberkati juga setiap keuangan papa mama adik-adik, dan diberkati setiap aktivitas adik-adik. Tetap bersukacita sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Amin.